Oh sombong banget nih orang. Gue tuh nggak pernah ngatain, gue cuma kok bisa ya bajingan ini. Siang-siang lo anjing, siang bolong begini. Dia malah asik makan sama ceweknya. Dan gue tahu di hati gue pasti suatu saat bisa jadi dia. Gue tuh kalau udah taruh pikiran gue ke satu hal, gue yakin gue pasti bisa lakukan. Apapun itu ya, olahraga apapun ya, game apapun yang di dunia ini gue taruh otak gue yakin gue bisa. Jadi gue pikir situ, oke, gue yakin gue bisa. Seperti ini. Orang tuh kebanyakan udah akhirnya, oh rezeki diatur di atas. Enggak, kalau gue liat kayak begitu, ya dia tahu cara dapetin rezekinya, gue pengen bisa dapetin rezeki kayak dia. Gue panas setiap malam, gue pikir tuh, gila anjing, dia bisa parkir kayak begini, gue gak pernah, gue disuruh muter-muter tuh. Padahal gue ngerasa waktu itu mobil gue gak jelek-jelek banget, ternyata ada mobil lebih bagus yang bisa parkir di situ. Gue pas mau parkir di situ dibilang, ini cuma bisa sebentar di sini. Padahal sebenarnya di situ dia emang bisa parkir gitu, tapi karena mobil gue mungkin lebih jelek gitu. Ada Ferrari yang bagus, yang warna merah di belakang. Makanya gue sampai sekarang setiap liat 458 kesel gue. Mampus lu mobil murah lu, gue sama hati gue gitu. Seneng gue. Ya, karena dulu gue gak boleh parkir karena mobil itu. Gitu. Dan setiap kali gue sering cerita, tiap kali gue jadi wedding organizer, ya gue liat orang makan. Atau bahkan gue makan di restoran deh. Waktu gue punya agency, ya gue kan udah punya ratusan juta juga. Dan gue income gue lumayan. Gue dari market tuh dapat lumayan. Ya. Jadi gue dapat agency, duitnya gue taruh di market. Dari hasil gue jualan pomade, gue jualan sedotan tuh gue puter-puter terus di market. Dan itu lumayan. Gue tuh bukan orang gak punya duit. Zaman yang kalau kalian ingat ya, gue TikTok masih kutangan. Itu gue taruh portofolio gue di samping. Monthly gain gue tuh ratusan juta. Ya. Itu gue bukan orang miskin gitu loh. Tapi kan gue gak bisa makan semena-mena. Ketika gue ke restoran steak, gue makan restoran yang steak yang 400.000. Itu ada orang pesen steak tuh 3,5 juta sebelah gue. Kan ada tiernya tuh kalau makan steak kan. Di restoran yang sama tuh ada yang 400.000, ya kan, yang misalnya yang US. Nah dia pesannya ini yang sirloin yang Hanwoo gitu, A5, yang Korea. Gue kayak anjing. Dia makan 3,5 juta, itu kan dibuka gitu, set ada box gitu. Ceweknya makan begitu juga gitu. Terus dia pesan botol wine yang gue nggak tahu harganya berapa waktu itu. Yang pasti bawanya dalam tuh, makin dalam kan makin mahal. Gue liat gila, ini ngabisin uang gue yang gue dapat hari ini atau besok nih. Berarti kan itu cuman bagian kecil sekali dari uangnya. Kok bisa ada orang bisa buang-buang duit kayak gini? Gue tuh jadi panas. Tapi banyak orang liat kayak begitu malah benci, iri, dan dengki. Ketika lu liat, oh ada Timothy nih kemarin. Gue cuman bikin Instastory dong kalau gue pulang ke rumah. Oh viral, dia lampunya 2 miliar. Wah ribut orang. Karena lu gak pernah berada di situ gitu loh. Di teman-teman gue itu hal yang sangat biasa aja. Gue liat teman-teman gue pakai jam 8 miliar, jam 10 miliar, 19 miliar juga ada, biasa aja. Semuanya juga punya di circle gue. Tapi untuk orang seperti gue yang waktu pas gue naik Audi, gue liat yang kayak gitu, wah gue jadi panas. Gue pikirin terus. Nah mindset yang gue pengen kalian punya ya dari ini adalah lu marah. Marah itu bukan hal yang jelek. Lu kan selalu diajarin sama orang, oh jangan jadi orang yang pemarah. Timothy kenapa suka marah, kenapa begini? Jangan jadi orang yang pemarah. Salah lu. Lu harus marah sama diri lu sendiri. Ketika kondisi lu itu bukan seperti yang lu mau. Ketika dari zaman dulu, ini kita flashback dulu sebelum gue ketemu Ferrari itu. Zaman dulu gue marah, kenapa nyokap gue harus bikin lemper. Nyokap gue kenapa harus, jadi nyokap gue tuh yang bantuin gue. Kalau tanya Timothy orang tuanya kayak lu goblok banget gitu. Lu bisa tanya ntar kapan-kapan mak gue ajak sini. Dia itu yang bantu gue bungkusin pomade. Jadi ketika gue dapat orderan, mak gue ini orang rajin. Gue tuh kalau ngebungkus pakai bubble wrap tuh jelek. Itu nyokap gue yang bungkusin satu-satu. Terus dia boxin, gue tinggal antar ke dia nih. Dari gue nggak punya apa, dia yang bantu. Kenapa dia harus bantu begitu dan dia harus jualan lemper segala macam? Cuman untuk duit sewa rumah, cuman untuk duit makan. Rumah aja waktu nggak ada dia, harus bayar duit sewa, kejar duit sewa, rumah yang kecil sewa. Di situ gue marah, kok kondisi gue begini banget ya? Kok gue nggak bisa bahagian nyokap gue kayak orang-orang lain yang gue bayangin mobil-mobil yang mewah itu pasti bisa bahagian nyokapnya. Nyokap gue nggak pernah bisa travel. Ketika gue travel ya, gue bahkan dulu pas gue masih miskin, gue kira Bali adalah tempat yang nggak gitu bagus, karena guanya miskin. Cuman makan di tempat yang panas-panas, datang ke wisata yang banyak orang datang. Sekarang ketika gue punya duit, gue baru tahu seberapa mewah Bali. Ada hotel yang 50 juta semalam. Gue bahkan punya beach club di sana paling besar di dunia sekarang. Jadi gue kalau ngajak nyokap gue, ayo kita main ke Atlas. Kita lihat tempatnya mewah, bagus, bagus sekali Bali itu. Kalau lu punya duit, kalau nggak punya duit, hotelnya jelek. Di situ gue panas. Dan lu semua harus jadi panas, lu jadi marah, lu jadikan itu api yang membakar diri lu. Ketika lu lihat kondisi lu, ya lu lihat mobil lu naiknya apa, jelek, bahkan gak punya mobil, naiknya motor, lu lihat pacar lu di belakang jelek, itu harus jadi api. Oh gue pengen punya cewek yang cantik, gue pengen punya mobil yang bagus. Lu lihat nih, lu nyetir ya kan, stuck nih di tol Jor itu kan, naik LCGC, kelason-kelasonnya orang jadi marah lu kan. Lu harusnya marah tuh sama kondisi lu. Gak akan ada manusia di bumi ini yang mau nyeret lu untuk kerja. Gak akan ada manusia di bumi ini yang mau ngasih lu Ferrari. Lu sendiri aja gak mau, lu sendiri gak percaya lu bisa jadi kaya, lu gak marah sama kondisi lu. Gua gak akan di sini, gua keluar dari kamera, gua ambil leher lu, ayo kayak kita kerja gitu. Cuman lu yang bisa pukul pantat lu sendiri, oke hari ini saya harus bekerja. Karena orang tuh banyak yang malas bekerja, sedikitnya udah capek mereka. Gue bingung gitu, ngomongin lu gimana. Kalau lu emang udah gak ada kemauan, lu cuma scroll TikTok, ujung-ujungnya apa? Ya lu bikin anak, habis itu lu minta bansos. Lu berharap ada orang lain, lu salahnya orang lain, lu salahin pemerintah begini, pemerintah begitu. Mau mereka coba bagaimana, lu kan salahin terus. Kenapa? Karena lu yang sampah. Lu cuma jadi pengemis, minta bansos dong, minta bansos dong, minta bansos dong. Gue 1 tahun kerja, ya sehari pun
Satu, gue ngomong sini nggak ada gue libur, gue nggak pernah burnout, gue nggak pernah mental health tai anjing itu. Kecuali lu tentara, pernah kena bom temen lu PTSD itu boleh lu mental health. Selain itu, lu tidak boleh ngomong ke gue, saya mental health, saya depresi, anjing lu. Kerja, gitu. Marah sama diri lu sendiri. Dan ini mindset gue pengen punya lu lagi ya. Tadi lu inget-inget gitu. Jadi ketika gue ngomong gini, jangan cuman angin lewat gitu. Yang pertama lu harus percaya sama diri lu, yang kedua lu marah sama kondisi lu, itu dulu. Ya itu jadi apinya tuh. Ketika lu ngerti konsepnya, lu paham polanya, lu bisa jadi sukses juga. Karena semua itu cuma di otak. Yang ketiga, biasain apa yang lu ucapkan, itu lu jadiin kenyataan. Ketika gua nih ngomong, saya akan bikin 100 sekolah, itu akan gua jadikan kenyataan. Walaupun gua harus mati untuk lakukan itu. Ketika gua ngomong ke diri gua akan jadi triliuner. Gua akan jadi triliuner. Ketika gua bilang, di SMA gua akan jadi yang paling jago main basket satu sekolah. Gua akan latihan sampai kaki gua kalau bisa patah di situ. Gue akan latihan, gue bilang gue akan jadi shooter terbaik, gue akan shoot sampai tangan gue kalau bisa patah. Jadi kalau gue ngomong sesuatu ke diri gue, itu self accountability-nya tinggi. Lu adalah orang-orang yang gak accountable, bilang oke, gue mau sukses. Besok lu udah ngaso lagi scroll TikTok sambil coli. Itu yang bedain gue sama lu. Ketika lu bohongin diri lu terus menerus, oke, kemarin saya mau sukses, awal tahun baru, oke, tahun ini gue mau bebasin nyokap gue dari kesuksesan. Tapi lu gak ngapa-ngapain sampai sekarang. Lu gak punya self accountability, gak ada itu. Omongan lu tuh sampah gitu. Kayak gue bilang tadi, misalnya karyawan gue gak pernah ngancem, lu keluar. Gak pernah gue ancem. Orang ya di sekitar gue, itu mau semuanya, mau saudara gue, mau pacar gue, ya, mau karyawan gue, itu semuanya sama. Gue tuh ngomong gak banyak ke mereka. Tapi kalau gue ngomong, mereka tahu gue itu serius. Cewek nih misalnya, saya nggak ini, lu diem atau lu keluar? Simple gue. Ketika out, keluar dari hidup gue gak butuh lu. Cowok lain ngomong doang gitu. Oh lu jangan begini ya, gue gak mau lagi ya. Tapi dia ceweknya berantem lagi 2 jam sama dia. Kalau gue gak terima tai dari orang. Kalau lu gak mau, out. Sama karyawan gue, lu gak suka kerja sini, out lu anjing. Cari gaji yang sama kayak di sini. Ngemis sampah sana di luar. Dan lihat semua ya, karyawan gue atau misalnya siapa yang pikir bahwa mereka tuh lebih hebat dari gue, keluar semua jadi sampah. Karena memang mentalitasnya orang-orang sampah, gak kuat. Jadi gue tuh ngomong sedikit, tapi gue lakuin. Kalau gue bilang gue mau jadi orang kaya, kalau gue bilang gue mau bikin 100 sekolah, itu kan gue lakukan. Dan lu kalau terbiasa tidak begitu, habis lu nanti. Jadi 3 ya, mindset lu harus punya. Ini core nih, pemikiran utamanya. 1, ya, lu harus selalu ingat bahwa lu harus percaya sama diri lu. Kalau lu gak percaya, gak akan ada yang percaya. Kedua, lu harus marah. Karena kemarahan itu adalah api yang luar biasa. Lu dikecewakan sama orang, marah. Kenapa lu dikecewakan sama orang? Lu ditolak sama cewek, marah sama diri lu sendiri. Kenapa lu jadi cowok yang bisa ditolak sama cewek? Jangan lu marah sama ceweknya, kok dia tolak gua. Lu gembel bos. Lu coba balik lagi naik Ferrari, dia paling langsung buka celana itu. Jadi lu nggak bisa gitu, lu nggak bisa marahin orang lain, lu salahin sama sekeliling lu gitu. Lu nggak bisa salahin pemerintah karena nggak kasih lu bansos. Lu kerja, lu anak lu, ya kan lu yang bikin, lu makan ya lu kerja. Dan yang ketiga, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut lu. Karena gua itu ketika gua ngomong sesuatu, gua lakukan. Gua paling benci orang yang mulutnya nggak bisa dipegang. Apalagi diri lu sendiri. Jangan biasain bohongin diri lu sendiri. Nah itu mindset ya.